Mari kita buka di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Ada yang lihat, berdiri dan baca. Amsal pasal 1 ayat 1 hingga 7. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Gereja memiliki hikmat untuk hidup dengan benar. Orang pertama dan meminta hikmat kepada Tuhan Allah dan berbicara di dalam Alkitab adalah Raja Salomo. Salomo itu anak Raja Daud. 1 Samuel 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Sebelum Raja Daud meninggal dunia, Raja Daud itu dia ukur. Anaknya Salomo itu bisa menjadi pemimpin berganti dengan bapaknya Raja Daud. Sebelum Raja Daud meninggal dunia, Raja Daud berjuang angkat anaknya Salomo itu, mengkukuhkan, memberkati, dan angkat dia menjadi raja. Raja untuk bangsa Israel. Raja yang ketiga. 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-13. Setelah Salomo kukuhkan antik menjadi raja bangsa Israel yang ketiga, sebelum menjalani tugas raja di dalam pemerintahan itu, pertama sekali dia berpikir kerajaan yang besar itu dengan hikmat, dengan kemampuan pendidikan yang saya terima itu saya tidak sanggup. Lebih bagus saya harus hubungi, menerima hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga di dalam 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu, Daud, Raja Salomo berdoa dan berpuasa untuk minta hikmat Tuhan. Hasilnya itu Tuhan Allah menerima doa Raja Salomo, memberikan hikmat itu. Dengan hikmatnya itu dia menjalani pemerintahan di kerajaan Israel. Bapak Ibu umat Tuhan, Raja Salomo punya pengetahuan tentang hikmat itu, tentang hikmat yang dari Tuhan Allah itu, sehingga dia menjalani dalam pemerintahan, sehingga dia juga pernah menulis buku-buku syair. Salah satunya adalah kitab Amsal. Dia menulis lewat hikmat yang Tuhan beri. Sehingga Amsal 1, Amsal 2, Amsal pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 itu Raja Salomo menulis arti, manfaat dan berkat daripada hikmat itu. Dia menjabarkan di dalam 3 pasal. Bapak Ibu umat Tuhan, arti hikmat yang dia menulis
Di dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu, arti hikmat yang dia menulis di sini adalah seseorang itu memiliki hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran dan pola Allah. Itu arti hikmat yang Raja Salomo menulis di dalam kitab Amsal pasal 1 itu. Arti hikmat itu hidup dan berpikir seseorang itu memiliki kebenaran dan pola Allah. Itu arti hikmat yang dia menulis di sini. Gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi arti hikmat yang Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 itu lain. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 itu Rasul Paulus dia menulis arti hikmat adalah Kristus. Kristus itu hikmat Allah. Lalu 1 Korintus 12 ayat 8 juga berbicara tentang arti hikmat itu. Arti hikmat adalah karunia Allah. Hikmat Allah itu adalah karunia. Jadi hikmat Allah yang Tuhan Allah kasih kepada Raja Salomo itu karunia yang Tuhan kasih kepada Raja Salomo. Gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18 itu hari ini Roh Kudus tegas menyatakan kepada gereja, kepada umat Tuhan. Di akhir zaman itu iblis dia kerja dengan leluasa dengan segala program untuk menyesatkan gereja. Kalau mampu untuk melihat, menilai dan menghitung semua program iblis dalam dunia 5 benua. Yohanes katakan Wahyu 13:18, gereja perlu membutuhkan hikmat Allah. Hikmat Allah yang Rasul Paulus berbicara tentang Yesus itu. Hikmat Allah yang Rasul Paulus berbicara karunia Allah itu. Hikmat Allah yang Raja Salomo berbicara pola hidup berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Roh tegas minta kepada kita, laki-laki, perempuan, tua, muda, perlu memiliki. Karena pada akhir-akhir terakhir iblis kerja dengan dia punya taktik secara leluasa dalam dunia ini. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca tadi yang pasal 1 ayat 2. Kata yang pertama katakan di sini, untuk mengetahui hikmat yang Salomo berbicara hidup dan berpikir pola Tuhan Allah itu. Hikmat yang Rasul Paulus berbicara Kristus itu. Hikmat yang Rasul Paulus berbicara Roh Kudus itu. Kata yang pertama, untuk mengetahui hikmat itu. Pasal 3, untuk menerima hikmat itu. Pasal 4, untuk mengerti hikmat itu. Untuk menerima hikmat itu. Untuk memperoleh hikmat Allah itu. Apa yang kita buat hari ini? Ada beberapa kebenaran di sini yang menjadi pelajaran yang perlu kita berbuat supaya hikmat yang Raja Salomo terima itu, hikmat yang Rasul Paulus berbicara itu, kita hadirkan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Yang pertama, ayat yang ke-7 katakan begini, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan untuk memahami hikmat, untuk memperoleh hikmat, untuk menerima hikmat. Ayat yang ke-7 katakan syarat pertama adalah takut Tuhan. Takut Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu takut Tuhan? Dan Roh Kudus minta kepada kita hari ini supaya hikmat yang Raja Salomo terima itu, hikmat yang Rasul Paulus katakan Kristus itu, Roh Kudus itu, karunia itu, untuk hadirkan di dalam hidup. Pasal 1 ayat 7, satu orang berdiri dan baca.
Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pasal 3 ayat 7 katakan begini, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut Tuhan itu hidup kita menjauhi daripada kejahatan, daripada dosa, daripada pikiran-pikiran daripada iblis, daripada setan. Yang iblis selalu pakai tangan kita, iblis selalu pakai mulut kita, iblis selalu pakai lidah kita, iblis selalu pakai pola berpikir kita. Di sini katakan, kalau memperoleh hikmat, hidupmu jauh dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, posisi hidup kita harus pisah. Roh Kudus datang kepada ketujuh jemaat dalam Wahyu pasal 1, 2, dan 3. Ketika jemaat itu salah, Roh menegur. Roh Kudus menegur supaya jangan mengulang lagi, tapi harus berhenti dan bertobat. Posisi itu harus segera rubah sebelum kematian datang, sebelum hari Tuhan datang. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Tuhan adalah hidup kita menjauhi dari kejahatan. Pasal 8 ayat 13 juga sama katanya. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Satu orang baca. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Kata membenci itu tidak setuju kan? Tidak mau. Lepas, pisahkan di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan itu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Allah di surga. Membangun hubungan kerja yang baik dengan Tuhan Allah di surga. Setiap waktu itu hidup kita taat pada perintah Tuhan, taat pada firman Tuhan. Kita baca pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Untuk memperoleh hikmat. Pasal 2 ayat 1 katakan begini, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencerungkan hatimu kepada kepandaian. Jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Lalu pasal 3 ayat 1 katakan, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Untuk memperoleh hikmat Allah yang kedua adalah firman Tuhan itu simpan di dalam hati. Ketika kita mendengar, apa yang kita mendengar itu lakukan. Apa yang kita lakukan itu jangan berhenti. Terus menerus itu lakukan. Lalu apa yang kita lakukan itu sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga ambil bagian kerja untuk selamatkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, simpanlah firman itu di dalam hati. Lalu yang ketiga, untuk memperoleh hikmat Allah itu, kita berdoa dan berpuasa kepada Tuhan Allah. Seperti yang Raja Salomo. Raja Salomo menerima hikmat Allah itu karena Raja Salomo, dia berdoa dan berpuasa. Ketika dia duduk di kukukan menjadi raja, di atas pengetahuan yang dia sudah terima, keterampilan yang dia sudah terima, pengalaman yang dia sudah terima, dia meminta kepada hikmat Tuhan supaya hikmat Allah juga hadirkan di dalam dan kerja. Oh, pemerintahannya luar biasa.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renung kembali hari ini. Bagaimana hari ini saya belum punya hikmat Allah. Ini waktu bagi kita ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Ketika posisi hidup kita jauh dari dosa, lalu firman Allah isi di dalam hati sesuai dengan pasal 3 ayat 1. Lalu kita naikkan doa kita. Jam itu juga Tuhan akan menjawab semua pergumulan doa kita. Injil Yohanes 17 ayat yang ke-7 katakan apa? Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Aku, apa? Katakan yang terakhir. Mintalah apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan itu, supaya saya mendengar dan saya menjawab. Posisi hidup kita jauh dari dosa dan hati kita penuh dengan kebenaran Injil Kristus. Kalau kita minta karunia hikmat, jam itu Tuhan kasih, sehingga kita bisa jalankan apa yang Tuhan mau bagi dunia ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan tidak menjawab semua pergumulan doa kita, jangan pindah gereja. Gereja kemanjil itu doa saya tidak menjawab, jadi saya harus pindah ke persekutuan. Saya pindah ke jaringan karena doa saya berdoa 3 tahun Tuhan tidak menjawab. Saya berdoa 6 tahun Tuhan tidak menjawab. Jangan salahkan Tuhan, lihatlah diri sendiri. Apakah posisi itu hidup jauh dari dosa, hati penuh dengan kebenaran? Kalau hidup jauh dari dosa, hati penuh dengan kebenaran, doa satu kata pun Tuhan bisa menjawab. Ada banyak umat yang hari ini bingung dengan dogma dasar gereja. Ya kalau ke gereja kemanjil tidak menjawab pergumulan, pindah ke persekutuan lain. Kalau persekutuan lain tidak menjawab, pindah ke persekutuan lain. Itu bisa katakan pusingkah atau bagaimana? Alkitab berkata, posisi hidup kita hidup dalam kekudusan, hati kita penuh dengan kebenaran. Yohanes 15:7 Yesus berjanji, iman ada di dalam hati dan kamu ada di dalam Aku. Kau minta apapun Tuhan akan menjawab. Barulah hikmat Allah itu hadir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah hikmat Allah hadir di dalam hati, pasal 2 ayat yang ke-10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Bagian yang kedua, setelah hikmat Allah hadir di dalam hati, ada banyak keberhasilan yang kita terima di dalam hidup. Setelah hikmat Allah hadir di dalam hati, tindakan kita, pola berpikir kita, langkah hidup kita 100% ikut apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita. Sebab terjadilah perubahan besar. Kemenangan iman nomor berapa ini? Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesusku terimalah, sejak hikmat Allah hadirlah. Terjadilah perubahan. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah hikmat Allah hadir, memberi kita hidup, keberhasilan memberi kita hidup. Pasal 4 ayat yang ke-13 katakan begini, berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Dialah hidupmu, jagalah dia. Hikmat yang kita sudah terima itu, kebenaran yang kita sudah terima itu, karunia yang kita sudah terima itu, Roh Kudus yang kita sudah terima itu, Roh tegas menyatakan, jaga dan pelihara dia baik-baik. Karena inilah hidupmu, inilah hidupmu dalam dunia ini, inilah hidupmu dalam dunia yang akan datang. Pesanan Roh Kudus tegas menyatakan kepada kita, jagalah dia baik. Hikmat memberi kita hidup panjang, sementara kita hidup dalam dunia ini. Pasal 3 ayat yang kedua.
Ayat kedua katakan begini, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Hikmat memberi hidup yang panjang sementara kita hidup dalam dunia ini. Amsal 8:35. Hikmat juga memberi hidup yang moral, hidup yang rohani, hidup yang berkenan di hati Tuhan Allah. Hidup yang moral, hidup yang rohani, hidup yang berkenan di hati Tuhan. Amsal pasal 15 ayat 23. Dan berikut itu hikmat juga memberi hidup yang baik dan hidup yang penuh sukacita di dalam hidup ini. Hikmat memberi hidup yang baik, hidup yang penuh sukacita di dalam hidup ini. Roh memberi hidup yang sukacita sehingga hati kita penuh sukacita. Dengan hati yang penuh sukacita memuji Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita baca Alkitab setiap hari, dengan hati yang penuh sukacita memberikan, mengorbankan harta, tenaga dan waktu untuk Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita menyembah dan memuji Tuhan Allah, karena hikmat memberi hidup yang penuh sukacita di dalam hati kita. Hikmat juga memberi hidup yang kekal. Setelah masa anugerah berakhir, hidup sementara dalam dunia ini berakhir. Berikutnya itu ada hidup yang kekal akan datang. Hidup yang kekal akan datang. Hidup yang kekal yang akan datang itu, hikmat itu, dia memberi kita untuk menikmati hidup bersama Yesus sampai selamanya di tanah air kekal yang akan datang. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hasil yang lain yang hikmat Allah memberi di dalam hidup kita, hikmat memberi kita keselamatan, memberi kita selamat. Pasal 2 ayat 10 sampai kepada ayat yang ke-12. Memberi kita selamat dari kejahatan dan tipu muslihat. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Iblis adalah tukang besar tipu muslihat dalam dunia ini. Hari ini dia kerja. Dia kerja dengan dia punya taktik-taktiknya. Kalau hikmat Allah hadir di dalam hati, hikmat Allah itu memberi kita selamat, memberi kita perlindungan, memberi kita kebebasan dari semua program iblis. Dan iblis kerja untuk menjatuhkan gereja dalam dunia ini. Pasal 3 ayat 8 katakan begini, itulah yang akan menyembuhkan engkau. Yang katakan kata itulah itu hikmatnya. Itulah yang akan menyembuhkan engkau dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Bapak Ibu umat Tuhan, setelah hikmat Allah itu hadir, hikmat Allah itu memberi kita selamat dari segala musibah, wabah, penyakit yang sedang beredar dalam dunia ini. Ya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun penyakit, berbagai penyakit kerja secara leluasa, tapi kita anak Tuhan aman di dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang bertindak semua. Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan juga yang mengusir segala penyakit yang sedang kerja dalam dunia ini. Pasal 3 ayat yang ke-26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jeran maut. Iblis kerja dengan kuasa gelapnya untuk menjatuhkan, menghilangkan gereja itu di dalam program iblis untuk menjatuhkan, habiskan nyawa kita sebagai gereja. Tapi kita bersyukur hari ini kita bisa hidup, kita bisa beraktivitas walaupun orang lain bekerja dengan segala kuasa gelap untuk menghabiskan nyawa kita. Tapi kita tidak tergoyah karena Kristus menjadi sandaran hidup kita. Kristus menjadi dasar hidup kita.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keberhasilan lain yang Roh Kudus memberikan, hikmat memberi kepada kita adalah Wahyu 13 ayat yang ke-18. Coba satu orang berdiri dan baca. Wahyu pasal 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Hari ini banyak umat Tuhan takut dengan 666. Ada yang tidak mau pegang HP besar karena HP besar itu 666. Ada juga yang tidak terima dengan barang-barang yang keluar dari pabrik dalam dunia ini. Katanya itu 666. Tapi Roh Kudus tegas menyatakan yang penting di sini itu hikmat. Karena kuasa Kristus dan kuasa Roh Kudus itu lebih berkuasa dari kuasa 666. Kuasa dosa, kuasa antikris dalam dunia ini. Bapak Ibu umat Tuhan, mari kita renung kembali. Jangan kita pusing dengan barang ini. Kalau kita hadirkan Kristus di dalam hati, hidup kita di dunia hari ini, hidup kita dalam dunia yang akan datang, itu ada di dalam aturan dan program pemimpin barisan kita, yaitu Kristus. Kalau dengan Kristus, apa bingung, apa sesat, apa takut dengan segala macam dunia ini? Kalau Kristus ada di dalam hati kita, Kristus akan memberi kita keselamatan. Kristus akan memberi kita pembebasan. Kristus akan memberi kita kemerdekaan. Keberhasilan yang lain itu, hikmat itu memberikan kemampuan untuk kita menilai, mengukur, dan hikmat dia bertindak untuk hidup kita dan pelayanan dalam dunia ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Wahyu 3 ayat yang ke-10, keberhasilan yang lain itu, hikmat itu membebaskan kita dari masa penderitaan besar yang akan datang dalam dunia ini. Yang terakhir, keberhasilan yang terakhir itu Wahyu 20 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-15. Hikmat juga selamatkan kita dari hukuman kekal yang akan datang. Hukuman kekal itu apa? Menurut Alkitab itu lautan api yang bernyala-nyala. Kalau lautan air yang bernyala-nyala itu tidak apa-apa, karena ini air, tidak ada apa-apa di dalam. Tapi Alkitab berbicara itu lautan api yang bernyala-nyala secara luar biasa. Coba kalau siapa angkat tangan yang mampu pegang api besar itu. Titik kecil pun orang katakan Yesus. Apalagi yang besar. Dia punya penderitaannya itu luar biasa. Alkitab berbicara orang yang masuk di dalam menerima kematian yang kekal itu, penderitaannya itu luar biasa. Hari ini kita berjuang kalau hadirkan hikmat Allah di dalam hati. Hikmat Allah memberi kita kemenangan, kebebasan dari hukuman kekal yang akan datang. Keberhasilan yang lain itu, hikmat Allah itu memberi kita kemampuan untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius, ketika Yesus mengajar doa, Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau kerajaan Allah itu datang dalam hati, melakukan kehendak Allah itu akan terwujud melalui tutur kata kita, perbuatan kita, pola berpikir kita, pelayanan kita di dalam hidup kita. Kehendak Allah itu jadi. Berikutnya itu surga hadir di dalam hati. Perlu kita miliki hikmat Allah supaya hikmat Allah itu dia mengatur dalam pola berpikir kita, pola tutur kata dan tingkah laku kita. Dia bikin supaya semua itu kita lakukan apa yang orang surga mau. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
di dalam kehidupan kita hari ini, supaya hidup kita ini, pelayanan dan pekerjaan, perbuatan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Perlu ada kehadiran hikmat Allah di dalam hati kita. Sebab Matius 7 ayat 21 katakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, yang akan duduk di Yerusalem baru yang akan datang. Bapak Ibu umat Tuhan, hari ini kesaksian berjalan di mana-mana, kegiatan-kegiatan gereja berjalan di mana-mana, banyak gereja kelasis pemekaran di mana-mana, banyak umat Tuhan di mana-mana, banyak umat Tuhan makin hari makin bertambah. Tapi yang memiliki Yerusalem baru yang akan datang itu di antara siapapun dia yang melakukan kehendak Tuhan, yang akan duduki di Yerusalem baru. Siapa dia yang melakukan apa yang Tuhan mau, dia punalah Yerusalem baru yang akan datang. Mari kita memperoleh hikmat Allah, supaya hikmat Allah itu dia menstir hidup kita, untuk kita memperoleh sebagai prajurit Kristus yang menjalan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita dalam dunia ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema kita renungan pada pagi hari ini, gereja memiliki hikmat untuk hidup yang benar. Bapa, kami renung kembali melalui pengorbanan Yesus di kayu kasar di Kalvari. Tubuh dan darah Yesus mengalir untuk menanggung semua salah dan dosa kami. Sebagai kami umat-Mu, siap diri untuk menjalani acara perjamuan dari awal memulai hingga berakhir. Acara ini kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Matius 26 katakan begini, dan ketika mereka sedang makan, ia mengambil roti, mengucap syukur berkat, memecah-mecahkan, lalu memberi kepada murid-muridnya dan berkata, ambil, makan, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberi kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari kiamat. Dan Yesus pegang roti dan cawan mengucap syukur itu karena Tuhan Allah sendiri pertama di Taman Eden dia programkan keselamatan. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kejadian 3:15 itu nubuatan Allah. Taman Eden dua orang ini jatuh, tapi melalui keturunan dari dua orang ini, iblis kau punya kepala akan hancur di Kalvari. Ini nubuatan yang pertama Tuhan Allah sendiri nubuatkan di Taman Eden. Sehingga saat Yesus ambil roti dan cawan, dia mengucap syukur kepada Tuhan Allah itu karena ini program Tuhan Allah yang dari awal rencanakan. Sehingga melalui Yesus Kristus rencana Tuhan terjadi bagi dunia ini. Lalu kata berikut itu, ambil itu dan makan. Ini kewajiban kita gereja hari ini. 1 Yohanes 1 ayat 1 itu, Kristus itu adalah firman. Yang di sini katakan Yesus itu, ambil tubuhku dan darahku, makan dan minum. Roti dan cawan yang sebentar kita terima ini adalah ini simbolis yang diargumenkan di dalam anggaran dasar gereja Kemah Injil. Tapi dia punya intinya adalah kejadian sampai wahyu. Seluruh kebenaran itu kita pegang, lakukan, nikmati, ikuti dan isi di dalam hati. Setiap orang yang melakukannya setiap hari itu setia
makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yang sedang sucikan jiwaku, haleluya, nyanyi beserta salibanya, ku tertebus demi darah-Nya. Dalam minggu penderitaan Tuhan Yesus, mulai dari hari Senin sampai ke hari Jumat. Hari Jumat di Yerusalem, Yesus duduk bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus dia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan dan berkata, ini tubuh yang akan dicurahkan di kayu salib. Makan ini menjadi peringatan kamu untuk aku sampai aku datang. Mari kita makan sama-sama. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur kepada Tuhan Allah dan berkata, ini darah perjanjian yang akan mengalir di kayu salib, menjadi ketebusan bagi segala dosa. Minum ini menjadi peringatan kamu untuk aku sampai aku datang. Mari kita minum sama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri atau suami, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima doa berkat. Kami bersyukur Tuhan semua berkat-Mu yang mengalir selama menjalani ibadah Minggu Raya Jemaat Eklesia Dupia Pugaida kelas sesuai di sinode kimi di tanah Papua. Kami mau tinggalkan tempat ini menuju ke tinggal tempat kami masing-masing untuk menjalani aktivitas kami dalam hari bulan minggu yang akan datang. Semua yang terjadi di dalamnya rahasia bagi Tuhan. Sebagai kami gereja umat yang kekasih Tuhan, pulangkanlah kami di dalam kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus selaku penolong kami yang setia.
Tuntun kami umat-Mu jemaat Eklesia hari ini sampai dunia Maranatha, di mana Tuhan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi pujilah Allahku, memuji-Nya. Seluruh makhluk puji terus.